Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Alvin Setiawan dari tim Network and Data Center 2. Ya, tim EDC 2 ini langsung saya tim EDC 2 ini namanya bertugas bertugas di bidang operasi khususnya di jaringan ya teman-teman. Kita lebih spesifik ke lapangan atau ke fakultas-fakultas atau cabang yang lain dari UII seperti LKBH, Demangan itu masih di dalam ranah tugas kita untuk jaringan atau WiFi-nya. Eh, Langsung saja selanjutnya. Oke, nah ini kita kenalan dulu. Mungkin ada beberapa rekan-rekan yang belum kenal dengan kita. Untuk yang paling kiri ini product owner atau PM, yaitu Bapak Aping, atau nama aslinya itu Ahmad Rafiuddin. Nggak tahu itu Aping itu dari mana namanya, bisa Aping gitu. Lalu ada eh, engineer kita, yaitu yang pertama Bapak Bapak Mas Rizky Septian Dwi Prajatmo, atau yang bisa kita kenal Bapak Mandor kita, Bapak Mandor Dunia. Ini yang paling legend. Yang kedua, Bapak Andri Tama Cahya Anggarjati, ini juga engineer kita. Yang ketiga ada Mas Rizky Prasetya Kurniawan, ini terkenal banget ini. Terus Bapak Muhammad Rizal, Mas Muhammad Rizal Kamal. Lalu yang terakhir ada saya, Alvin Setiawan. Oke, sebenarnya tim EDC 2 ini dibagi menjadi dua ya, untuk core network dan field engineer. Untuk field engineer sebenarnya nggak ada spesifikasi ke siapa untuk kelima orang ini. Tergantung, tapi lebih condongnya Mas Ki sama Mas Bapak Andri Tama ini lebih ke fieldnya, field engineer. Jadi mungkin menemui mereka sering jalan-jalan, itu nggak jalan-jalan teman-teman, itu kerja gitu ya. Sebelum Sebelumnya juga Network Data Center ini tim yang bertanggung jawab ya untuk mengelola level kampus field network, memastikan jaringan kampus itu berjalan normal dan stabil dan mendukung aktivitas akademik, administrasi, operasional kampus. Kita juga menjaga performa jaringan untuk tetap optimal melalui eh, misalkan ada perubahan konfigurasi ya nanti kita rubah itu, perubahan konfigurasi kita rubah itu tidak berdasarkan wah ingin ngerubah gitu enggak. Kita sebelumnya ada riset dulu di ya mungkin 3 sampai 2 minggu, tiga 2 sampai 3 minggu, 3 sampai 2 minggu gitu. Terus dengan tanggung jawab ini kita nggak melakukan sih, memastikan bahwa layanan yang berbasis jaringan itu dapat diakses tanpa hambatan. Itu tugasnya. Tapi ya kalau ada hambatan, mohon maaf ya teman-teman. Ada beberapa sedikit hambatan gitu. Oke, langsung saja. Nah, ini yang dilakukan untuk ke 5 orang dan satu PU tadi. Ini yang untuk yang pertama yaitu monitoring harian. Nah, ini dilakukan biasanya kita melakukannya bergantian, semacam piket di tiap hari gitu. Kita lakukan di ruang comment center. Ruang comment center itu lantai 4 di gedung rektorat ini, di sisi utara. Tim NDC ini monitoring sebenarnya ada jadwalnya ya. Tapi ya seringkali kita membuat menjadi fleksibel. Jadi misal jadwal saya ini Senin pagi untuk monitoring, nanti di minggu kedua kalau dan ketiga kalau ada berhalangan, ada pekerjaan udah namanya apa ya? Kangsenan, apa kangsenan?
janjian. Nah, itu langsung kita bertukar jadwal. Misalkan dengan saya bertukar jadwal dengan Mas Andit di Senin pagi itu. Untuk supporting lapangan biasanya kita lakukan yaitu untuk semacam check on site tentang keluhan yang ada di fakultas-fakultas, di site yang lain selain fakultas, terus cek kondisi tentang pekerjaan yang bersinggungan dengan arsitektur atau topologi jaringannya kita punyai seperti biasa juga seperti apa ya? Biasa juga kita melakukan kemarin semacam ngecek kondisi apa namanya, jalan. Kan ini ada pembuatan jalan, perbaikan jalan itu kan bersinggungan dengan kabel fiber optik yang kita punyai, yang UI punya itu kita harus mantau. Kalau enggak nanti bisa eh, semacam ada halangan lah. Nanti enggak tahu kepacul atau kebakar atau apa. Nanti kan bermasalah imbasnya ke jaringan seluruh UI. Sebenarnya enggak seluruh UI, ada beberapa, cuman nanti takutnya kalau iya kalau cuman beberapa. Kalau seluruh UI kan repot nantinya. Oke, yang ketiga konfigurasi perangkat jaringan. Ini kita biasanya setting AP, UPS, atau sistem monitoring seperti Grafana dan Dude yang digunakan kita untuk monitoring harian gitu. Eh, Kita juga kadang-kadang melakukan riset riset teknologi terbaru atau teknologi yang belum terimplementasikan dan kita pengen mengimplementasikannya di UI ini. Seperti kemarin teman-teman kayak Mas Jimmy atau Mas Pras, Rizky tadi, itu riset IPsec yang akan digunakan untuk site-site PJJ dan cabang seperti LKBH dan Pusam. Yang terakhir ini troubleshooting jaringan. Kita menangani masalah perangkat jaringan atau troubleshoot ke end user atau penanganan yang dialami pengguna. Biasanya kita mendapat keluhan dari pengguna atau dari IT support dan juga SIM fakultas ya. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya. Ini untuk monitoring harian kita. Kita menggunakan tools yaitu Dude, Dedut itu untuk eh, monitoring perangkat seperti switch, UPS, access point, lalu ada Grafana, terus ini ada virtual smart zone dan wireless LAN controller. Untuk Grafana sendiri kita untuk digunakan untuk memonitoring traffic juga. Kalau untuk Dude ini cuman up down mati atau hidupnya perangkat switch dan access point UPS gitu. Kalau Grafana kita lebih bisa memonitor juga keadaan switch, suhu, lalu ada biasanya traffic di gedung-gedung ada di UI-nya. Jadi lebih mendetail. Kalau mau mendetail tentang access point, kita bisa menggunakan virtual smart zone atau WLC itu tadi. Kita juga saat aktivitas monitoring gitu, kita biasanya menganalisis, misalkan mati, itu nggak cuman mencatat log, lalu udah gitu aja, nggak. Kita juga mengidentifikasi, misalkan ada AP up down atau switch, kita lakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum ya ya nggak sebelum sih kita barengan ya jadi yang monitoring kita ngecek secara jika bisa kita remote nanti untuk yang lain kalau masih ada yang slow nggak slow sih sebenarnya ada yang belum ke lapangan masih ada pekerjaan yang bisa ditinggalkan yang di kantor ini mungkin kita kirim ke lokasi tersebut untuk mengecek kondisi
tentang akses point terkait akses point atau switch perangkat yang tersebut. Dokumentasi hasilnya juga hasil monitoring kita catat, kita simpan untuk perbaikan kalau yang membutuhkan perbaikan lebih lanjut. Nanti kita diskusikan, misalkan ini cuman down terus beberapa waktu up lagi, terus gitu terus. Kalau kita belum, misalkan belum berani ganti karena dan suatu hal, nanti kita diskusikan kalau memang harus diganti ya diganti. Biasanya sih langsung diganti. Kalau yang seperti itu karena riskan ya. Apalagi kalau untuk gedung-gedung yang digunakan semacam fakultas-fakultas di gedung-gedung fakultas. Kalau yang bukan untuk kegiatan pembelajaran, perkuliahan, itu kita diskusikan dulu. Kita carikan misalkan spesifikasi yang misalkan tadinya tinggi banget karena keadaan lokasi yang tidak ramah, maksudnya tidak ramah terhadap petir ya. Biasanya kita kasih ke alat yang biasa-biasa, standar lah. Oke, untuk selanjutnya, nah ini supporting lapangan. Ini ada asistensi vendor tarik kabel, terus ini Pak Man kita pengecekan pekerjaan hall fiber optik ya. Ini Pak Andrit sedang maintenance rak di FT Utara. Nah, ini asistensi vendor ini untuk peremajaan AP baru ya. Jadi kita kan ada setiap tahun itu ada peremajaan access point di UII ya. Jadi nggak langsung, kenapa nggak langsung semua? Ya nggak ada duitnya. Itu. Dan access point-nya pun juga eh, nggak terbatas, tapi kita pembeliannya nggak langsung sabrek 500 access point atau 900 access point gitu nggak. Jadi eh, kita asistensi ini untuk tarik kabel, kita biasanya kalau asistensi nggak cuman menemani atau mandori itu enggak. Kita juga waktu akses point itu di replace atau dipasang untuk kondisi yang tarik baru yang belum ada sebelumnya, existing belum ada itu kita juga mengonfig basic dari akses point yang baru dipasang. Untuk konfigurasi advance-nya kita biasa lakukan setelah semua terpasang di gedung tersebut. Untuk apa, permasalahan akses point ini kita tahun ini kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak PU kita, Bapak PU NDC maksudnya. Itu di FTSP sama di Perpus kemungkinan. Untuk selanjutnya yang tengah ini kita mengerjakan, nggak mengerjakan sih, mengecek pekerjaan manhole karena ada pembuatan dan perbaikan jalan di mana harus memindah atau menggeser kabel fiber optik kita yang digunakan di gedung Fakultas FPSB dan IKEM kayaknya ini. Ini perlu kita cek validasi juga. Kita koordinasikan selalu dengan Bapak pembuat manhole ini. Kalau enggak nanti tahu sendiri kan tukang di Jawa, maton gasruk lah, gitu ya. Dan yang paling kanan itu maintenance rak tadi. Kita tetap ada maintenance rak ya di tiap sprintnya untuk melakukan menjaga sirkulasi udara dari rak tersebut, kebersihan rak, terus suhu switch tetap terjaga ya jadinya nantinya. Soalnya eh, mempengaruhi juga ke performa switch nantinya. Termasuk juga di FTE Utara itu sampai di mana fan atau kipas dalam rak tersebut itu kotor dan sampai bunyi klotok 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 gitu kayak motor saya itu kalau ada yang tahu dan tentu membuat tidak nyaman ya ke sivitas akademik yang sedang
berada di dekat rak tersebut walaupun itu hanya jalan kan taunya oh berisik banget ya betul. Selain itu kita juga sering menyiapkan access point temporary yang kita gunakan untuk membackup access point existing bila mana dirasa kurang di area tersebut. Contohnya saat PSI melakukan kick-off planning di audiovisual EVA kemarin, eh, kita kan juga mempersiapkan, bukan mempersiapkan, sudah memasang point backup di depan ya, itu, di depan sebelah kanan, itu selatan ya, di sebelah selatan depan itu. Kita masang secara temporary, kita masang melalui wall plate yang ada di depan itu untuk ya jaga-jaga aja biar nggak nanti ada yang wah wifi ini lemot, nah itu jaga-jaga gitu. Tapi alhamdulillah kemarin enggak kan, saya harap enggak ya. Oke, yang selanjutnya, nah ini konfigurasi perangkat jaringan, ada gambar switch, access point dan UPS. Biasanya kita ini yang pertama ya konfigurasi setting alat ini di awal perangkat baru switch atau access point yang akan digunakan, termasuk penentuan parameter jaringan seperti IP address, VLAN, dan routing. Setelah itu kita juga biasanya melakukan pengujian lebih dulu sebelum alatnya tersebut dipasang ke fakultas-fakultas atau set yang di luar rektorat itu. Kita melakukan pengujian riset itu di basement. Biasanya dilakukan selama hari 5 hari alat tersebut kita panjer gitu. Apa panjer? Ya, seperti itulah kita pasang, kita gunain ya di bawah itu. Semacam buat mainan, tapi ya bukan buat mainan dalam hal nge-games itu enggak. Lalu yang kedua kita biasanya konfigurasi saat maintenance perangkat. Jadi saat ada perubahan-perubahan konfigurasi di mana settingan yang sudah kita reset sebelumnya itu perlu kita implementasikan. Misal menata channel pada access point, terus penambahan role access list pada switch, lalu update firmware access point, firmware switch itu. Biasanya untuk update-update ini kita lakukan di malam hari. Kita sudah scheduling. Kalau kita lakukan di siang hari di jam kerja, kita berarti menabuh genderang perang itu. Dan kita itu setelah update gitu kita restart biasanya. Memang harus di restart dari datasheetnya gitu, dari dokumentasi. Selain itu kita melakukan selain melakukan setting, kita juga seringkali mengecek rutin backup konfigurasi tersebut. Ini dilakukan untuk switch ataupun mesin yang lain teman-teman. Misal DHCP server, Bude, nah itu kita simpan di file backup yang aman. Di sini kita tidak sekedar ngecek konfigurasi backup konfigurasinya, kita juga mencatat setiap ada perubahan konfigurasinya untuk keperluan troubleshoot, misal ke depan terjadi kendala atau masalah. Jadi konfigurasi ini eh, kita nggak masif dan juga nggak jarang banget. Ya standar lah. Umumnya ini harus ada pergantian konfigurasi ya diganti. Tapi ya lihat-lihat dulu kondisi. Kalau misalkan baru ada ujian, kita nggak ada perubahan konfigurasi apapun di access point. Biasanya dilakukan ini, misalkan Mas, ini di ruang sidang utara nggak ada
sinyalnya tuh UI Connect nggak nampak atau kecil lah gitu, kita biasanya melakukan konfigurasi atau biasa dikatakan gitu itu tune up access point. Kita membesarkan level powernya supaya nyampe ke ruang sidang utara. Kita melihat dari dua, kita melihat dulu eh, akses point mana yang bisa membackup ke ruang sidang utara, kan ada dua ini, ruang podcast ini dan juga di ruang rapat kaca utara. Biasanya gitu. Nanti kita tune up, kita cek, kita pantau eh, waktu digunakan misalkan sedang rapat, ada Zoom juga rapatnya gitu. Nah itu. Tapi kalau udah blind spot beneran, maksudnya udah dikonfigurasi, udah ditambah powernya, sudah di apa ya, lus-lus, sudah di Bismillah, di Nawa itu tuh masihan. Ya, selanjutnya kita biasanya melakukan survei. Nggak usah melakukan survei sih, mau ngedep. Itu biasanya langsung bisa ditambah akses point. Tapi juga penambahan akses point juga sebenarnya nggak semata-mata langsung dan SWOT tambah, itu enggak. Tapi nunggu. Kan kita juga ada antrian panjang yang di fakultas-fakultas biasanya nambah akses point, ini kurang ini. Itu. Oke, selanjutnya ini troubleshooting jaringan. Kita troubleshooting jaringan ini hmm, lebih ke biasanya lebih ke alatnya daripada ke sisi logiknya. Kadang-kadang lebih banyaknya maksudnya. Gitu. Untuk foto yang paling kiri ini proses pergantian access point di mana alat yang sebelumnya mengalami kendala atau kerusakan. Biasanya kerusakan karena satu tersambar petir gitu biasanya, terus rusak memang karena ada fungsi dalam akses point tersebut. Jadi tiap hari kan akses point kita ini kan nyala ya, wanjer terus-terusan nggak ada matinya. Jadi mungkin menjadi overheat dan performa akses point menurun, menjadikan koneksi tidak stabil atau perangkat mati mendadak. Eh, Bisa jadi juga pemakaian adaptor daya yang tidak sesuai atau ada lonjakan listrik, terus ada misalkan penggunaan PoE, misalkan menggunakan PoE, power over Ethernet yang tidak stabil, itu bisa menjadikan akses point ini malfungsi biasanya. Terus yang ketiga, mungkin usia dari akses point tersebut. Dampaknya antena internal rusak, port Ethernet bisa tidak berfungsi, atau internal bermasalah. Ini biasanya menjadikan penurunan performa juga secara bertahap dan lebih rentan terhadap kerusakan. Untuk yang foto yang kedua, nah ini Mas Jawa YTTA ya teman-teman. Yang ada Mas Rizal dan saya. Ini waktu proses pergantian perangkat switch di Pondok Pesantren UII Seturan, karena switchnya mati karena terdampak petir yang menjadikan PoE yang ada di switch itu semua mati ya. Jadi semua invalid gitu. Itu terjadi belum lama ini. Jadi kita juga melakukan pergantian switch. Kalau yang gitu-gitu langsung satu gedung gitu, kita biasanya langsung terjun, langsung kita ganti. Eh, Konfigurasinya gimana? Konfigurasinya kita ngopi dari VEZ. Itu ada caranya. Tapi ini tidak membahas VEZ ya. Jadi itu biasanya gitu kita. Yang sering gitu itu bermasalah itu eh, untuk switch yang PW-nya nanti itu pondok itu.
Terus internasional program gedung IP-nya FPI itu udah 2 kali, kalau enggak 3 kali itu malah itu langsung mapet gitu. Itu kan jadi ya suite-nya sebenarnya itu, cuman kan nggak ngaliri POE, nggak ngaliri data ke access point-nya. Jadi membuat access point ini tersebut mati dan kita harus mengganti switch-nya, mengganti apa ya istilahnya, kepalanya itu. Kita juga seringkali melakukan proses penanganan masalah yang dialami oleh pengguna. Contoh kasusnya masalah autentikasi WiFi atau koneksi internet. Kadang mahasiswa atau tendik yang sudah sepuh atau tua itu bingung untuk masalah login dengan menggunakan sertifikat di B. Itu saya menemui beberapa kali waktu di lapangan. Itu model model orang jangan ji mumpung. Wah, ini mumpung ada manusia-manusia dari BSI ini, ada pria-pria BSI ini, pria-pria nakal ini, kita biasanya langsung di ini. Mas ini kenapa ini wifi-nya gitu. Terus kok saya nggak bisa connect, padahal teman saya bisa. Nah ini HP ini loh yang jadi setan gepeng ini loh. Masalahnya ini sebenarnya bukan nggak bisa, cuman beliau mungkin tidak tahu, bukan tidak tahu, tidak mau cari tahu penggunaan sertifikat di HP itu. Lalu yang kedua pernah ada kasusnya di FK. Jadi PC all in one di Prodi itu nggak semua semua PC all in one itu semua nggak detect WeConnect, Eduroam dan WeGoes itu saat replace permajaan access point. Jadi kan waktu itu ada permajaan access point di FPSB. Jadi waktu udah mengganti di Prodi FK itu PC all in one semua dosen itu nggak detect istilah. Tapi kok nganu detect mas, tethering wiki ini loh rumus biasa kan, mak-mak itu. Tapi bisa, ya memang bisa bu kan itu. Jadi ini itu cuman gegara apa ya Mas, teman-teman, firmware dari access point-nya itu tidak kompatibel ke driver PC all-in-one tersebut. Jadi kita kita cuman mengupdate satu PC all-in-one di dosen siapa itu namanya Bu, tanda tanya itu. Eh, Terus bisa kita update-nya gimana? Kan nggak ada kan? Ya tethering. Gimana lagi? Kan nggak ada koneksi yang detek ya. Jadi kita tethering, kita update drivernya, kita lalu kita restart itu sembuh. Kayak BIM salah BIM gitu ya. Nah, kok iso mas? Ya, ya gimana? Bisa bisa aja wong diupdate kayak gitu toh. Saya juga gitu. Terus Pak Jono atau siapa tuh itu langsung berinisiasi. Jadi cuman gitu ya Mas ya. Iya Pak, kita tinggal di update aja ke servernya. Nanti kalau pengen mudah ya download ini aja nanti satu aplikasi itu nanti sekali klik nanti update drivernya nanti bisa sendiri start. Oh ya Mas, gitu. Itu udah selesai. Tadinya sebelumnya itu bercerita Pak Jono bahwa beberapa seringkali itu tiap hari itu mendatangi satu-satu dosen itu nggak detek gitu waktu permajaan access point. Lalu kita pas waktu saya ke sana itu cuman saya kasih ngerti ya untuk dilakukan apa namanya itu tadi update driver dari PC all-in-one atau driver laptop dari dosen tersebut. Kalau HP nggak detect itu belum pernah
menemui kalau HP belum detect. Nggak, maksudnya nggak detect gitu. Kalau kalau kayaknya kalau dia itu nggak detect ya nggak detect semua harusnya. Soalnya kan gimana update driver di HP. Saya juga belum pernah menemui itu ya. Eh, selanjutnya, udah selesai. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja ya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.